Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih sempat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Adapun pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu fikih kifayah. Jadi pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu masalah wala yajuzu ayyusarriha bihitbatin. Tidak boleh terus terang meminang perempuan yang sedang menjalani iddah. Wa yajuzu ayyu'arrida binikahiha qabla inqida'il iddata. Dan boleh menyindir untuk menikahi sebelum habis masa iddahnya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, yang pertama-tama dulu kita mengerti apa yang dimaksud dengan iddah. Jadi yang dimaksud iddah yaitu tenggang waktu atau waktu yang telah ditentukan sehingga seseorang boleh menikah. Dan dalam perceraian misalnya yang hanya ada iddahnya itu hanya perempuan saja, akan tetapi pada laki-laki tidak ada masa iddahnya. Jadi yang ada iddahnya atau masa waktu dibolehkan seseorang menikah yaitu hanya perempuan saja, dan masa iddahnya berbeda-beda. Dan ada pun diadakan yang namanya iddah sebagai memperjelas keturunan. Misalnya ketika seseorang dijatuhi talak, seorang perempuan dijatuhi talak, maka bisa jadi seorang perempuan tersebut sedang hamil, maka tidak boleh langsung menikah dulu. Dan iddahnya pun bermacam-macam. Misalnya yang pertama, seseorang yang meninggal suaminya, maka iddahnya 3 quru. Yang dimaksud dengan 3 quru yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi jika ada seorang istri yang meninggal suaminya, maka iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Dan ada pun ketika meninggal suaminya, perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai perempuan tersebut melahirkan. Dan adapun beberapa pendapat mengatakan bahwa jika seseorang langsung ditalak 3, maka dia hanya dijatuhi 1 kali hukuman. Suci, dalam artian hanya 1 kali saja haid. Jadi dalam iddah itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, iddah bagi seseorang yang diceraikan dalam keadaan mati cerai atau suaminya meninggal, waktu iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan adapun ketika diceraikan dalam keadaan hamil, maka ditunggu sampai bayinya lahir. Dan apabila
ditalak 3 langsung, maka dia hanya menunggu 1 kali saja haid. 1 kali saja haid. Yang membuktikan bahwa perempuan tersebut tidak sedang hamil. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, selanjutnya dalam pelajaran kita ini tidak boleh terus terang perempuan yang sedang menjalani iddah, tidak boleh terus terang meminang perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Misalnya perempuan tersebut meninggal suaminya, tidak boleh langsung dilamar. Ya pak, wedding ilamar ketika dia sudah mencapai batas iddahnya. Misalnya 4 bulan 10 hari baru dibolehkan. Selanjutnya yaitu boleh menyindir menikahi sebelum habis masa iddahnya. Boleh menyindir. Jadi yang pertama itu tidak boleh terus terang. Tidak boleh terus terang. Jadi langsung makan melo kak buat tingko. Tetapi membolehkan untuk menyindir. Dalam artian meloki melek melo kak boting atau dalam artian mak bongan atau ngeng. Itu dibolehkan dalam agama. Jadi dalam agama itu selain iddah ada juga dikatakan hitbah. Hitbah itu dalam artian meminang atau yeloh maka melo kak boting. Jika seseorang tersebut dek gaga boting, dek gaga latuki, maka boleh dilamar. Akan tetapi ketika seorang perempuan tersebut sedang menjalani, misalnya menjalani lamaran, misalnya sudah dilamar oleh seseorang tapi belum diberikan kepastian, lalu seseorang tersebut ingin melamarnya, maka tidak dibolehkan dalam agama. Yang dibolehkan yaitu ketika misalnya lamarannya ditolak, maka baru bisa melamar seseorang tersebut. Yang menjadi persoalan bahwa manakah melo ko latuki yang katanya foji, seharusnya yang melatuki dia gak latuki. Dalam artian jangan melamar orang yang sudah dilamar orang lain. Magani fale iron melo melatuki na foji to tahu. Si foji ke pasti yang terima. Akan tetapi tunggu dulu sampai perempuan tersebut menolak, baru bisa. Tidak bisa bersamaan datang 2 orang untuk melamar, satu perempuan. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, materi selanjutnya yaitu wanisau ala darbaini. Perempuan itu ada 2 jenisnya atau ada 2 macam. As-sayyibatin wa baqarin. Ada yang janda dan ada yang masih perawan atau dalam artian masih belum menikah. Jadi perempuan itu ada yang sudah janda dan ada yang belum menikah. Yang mana dikatakan janda? Yang dikatakan janda yaitu sudah ditalak, sudah tidak ada suaminya, sudah dijatuhi iddah. Jadi talak itu dalam artian menceraikan. Jadi talak itu tidak boleh dimain-mainkan, baik bercanda maupun serius. Jadi talak itu diibaratkan suatu perkara yang amat keramat di dalam agama kita. Karena kenapa? Sekali diucapkan tidak bisa ditarik atau dibatalkan. Biar bercanda, biar mabuk, tetap dijatuhi hukuman talak. Tetapi talak itu juga ada beberapa macam. Jika masih dalam talak 1 misalnya, maka masih boleh dijatuhi hukuman, boleh kembali rujuk lagi. Tetapi ketika sudah dijatuhi talak 3, maka sudah tidak bisa rujuk lagi. Dalam artian sudah sah dia bercerai. Tetapi ketika dia mau rujuk ada beberapa syaratnya. Misalnya
si perempuan atau si laki-laki ini sudah menikah masing-masing, sudah menikah dan sudah berhubungan suami istri. Tetapi dalam artian ini tidak boleh ada perjanjian, sama sekali. Harus suka sama suka, tidak boleh didahului dengan janji. Misalnya, ika boting ye, iya boting ye, wajah aku 10 juta, supaya dia bisa rujuk dengan suaminya yang lama. Maka itu tidak dibolehkan dalam agama. Dan tadi yang mengatakan bahwa ketika talak 3 dijatuhi maka iddahnya 1 quru, dalam artian 1 kali saja haid, 1 kali haid, yang membuktikan bahwa dia tidak dalam keadaan hamil. Karena ketika perempuan hamil maka iddahnya sampai anaknya lahir. Jadi dalam pelajaran kita ini perempuan itu ada 2 macam. Ada yang janda dan ada yang masih perawan atau masih gadis. Jadi fal bikru yajusu lil abi wal jiddi ijbaruha ala nikah. Jadi yang masih gadis itu boleh dipaksa untuk menikah. Boleh dipaksa menikah oleh ayahnya atau kakeknya. Karena dalam hukum Islam mengatakan bahwa yang paling tertinggi kedudukannya dalam nasab yaitu ayah dan kakek. Maka dia boleh memilihkan suami kepada anaknya yang masih gadis. Dalam artian laki-laki itu setingkat atau sekufuah dengan perempuan tersebut. Jadi ketika seorang gadis ditanya ingin menikah tetapi diam, maka itu bisa menjadi jawabannya. Seperti diriwayatkan dalam suatu hadis, wa isnuha sukutuha. Diamnya adalah izin. Jadi kalau perempuan masih gadis ketika ditanya diam, maka itu diartikan menginginkan, dalam artian dia setuju. Tetapi sebaliknya, ketika perempuan tersebut wasayyibu la yajusu illa ba'da bulughiha wa isniha. Jadi janda itu tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya. Jadi kalau mau dijodohkan ditanya dulu, diperkenalkan dulu kepada perempuan tersebut. Karena ditakutkan terjadi hal tersebut kedua kalinya. Dan dalam Islam itu ada yang dikatakan namanya ta'aruf. Jadi yang dimaksud ta'aruf itu saling mengenal. Apakah cocok atau tidak. Yang kita lihat sekarang bahwa banyak uhti yang baru hijrah langsung mengatakan bertemu saja kepada kedua orang tuaku. Akan tetapi dalam Islam itu mengajarkan bahwa untuk ta'aruf dulu, bukan langsung untuk melamar. Karena kita lihat cocoknya atau tidak pada seseorang itu harus melalui dengan proses saling mengenal. Jadi kita kembali bahwa dalam pelajaran ini ada 2 pokok pembahasan yang kita pelajari. Yang pertama masalah yang masih gadis dan yang sudah janda. Jadi ketika 2 orang tersebut ingin dinikahkan, berbeda caranya. Kalau perempuan misalnya mau dinikahkan, maka ditanya dulu kalau perempuan itu sudah dalam keadaan janda. Tapi kalau tidak, maka boleh langsung dinikahkan. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang bahwa harus dulu saling mengenal. Karena kenapa? Banyaknya kasus sekarang terjadi karena tidak ada proses perkenalan sebelumnya.
langsung saja dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, tidak boleh terus terang melamar perempuan yang sedang iddah. Tidak boleh terus terang dalam artian bahwa saya ingin langsung menikahi kamu, tetapi boleh menyindir. Dalam sindiran itu boleh bermaksud ingin dan boleh bermaksud tidak. Jadi ipo halus dia ding ipo langsung. Dan yang kedua yaitu perempuan yang masih gadis dan janda, cara menikahkannya juga berbeda. Tidak sama halnya dengan hal tersebut. Tidak sama. Karena yang ditakutkan bahwa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memahami semua materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wassalamaikum warahmatullahi wabarakatuh.